Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Muartina dengan NPM 0204 1911 016. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi saya dengan judul Etika dan Budaya Organisasi pada PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang pendahuluan. Di era globalisasi merupakan tantangan yang serius bagi sebagian besar perusahaan, terutama bagi perusahaan yang berdiri sejak lama. Untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam persaingan di era ini, maka perlu dilakukan beberapa strategi agar mampu bertahan menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Salah satu strategi yang mendasar yakni dengan meningkatkan kode etik dan budaya perusahaan. Moral dan etika merupakan landasan penerapan GCG atau Good Corporate Governance di perusahaan. Mengingat bahwa organisasi tidak lain terdiri dari orang-orang di dalamnya. Untuk itu diperlukan penguatan moral dan etika yang sesuai dengan budaya organisasi atau perusahaan. Begitu juga pada PT Telkom Indonesia Cabang Kota Ternate. Maka dari itu, di dalam sebuah organisasi, setiap perusahaan pasti memiliki suatu penerapan budaya dan etika bisnis organisasi yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar menjadi pembeda dengan organisasi yang lainnya. Etika organisasi sendiri merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Etika bisnis yang kuat mendasari aspek kunci pelaksanaan fungsi organisasi dalam hal efisiensi, inovasi, kualitas, serta mendukung reaksi yang tepat untuk membiasakan mereka terhadap kejadian-kejadian karena etos yang berlaku mengakomodasikan ketahanan. Untuk itu, saya akan membahas menyangkut tentang etika dan budaya pada PT Telkom Cabang Ternate. Di sini, pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, menyangkut tentang profil perusahaan PT Telkom Cabang Ternate. Yang kedua, tentang etika dan budaya organisasi pada PT Telkom Ternate. Yang ketiga, yaitu karakteristik atau nilai etika atau budaya organisasi PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Dan yang terakhir adalah upaya dalam mengatasi pelanggaran etika dan budaya organisasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang profil perusahaan PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. PT Telekomunikasi Indonesia adalah badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Hal ini pun diterapkan pada PT Telekomunikasi Indonesia pada cabang Kota Ternate yang beralamat di Jalan Kapitan Patimura, Kalumpang, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, di mana mereka menyediakan pelayanan yaitu melayani berbagai keperluan pelanggan terhadap produk-produk Telkom. Beberapa layanan yang tersedia yaitu pengajuan jaringan Telkom, Telkom IndiHome, jaringan TV kabel, dan pemasangan jaringan telepon. Selain itu, PT Telkom Indonesia Cabang Ternate juga menerima aduan atau keluhan jika terjadi masalah yang terkait akan jaringan Telkom pada pelanggan. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan PT Telkom Cabang Ternate. Yang pertama, visi, menjadikan perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan time di kawasan regional. Sedangkan misinya untuk mencapai visi tersebut yaitu PT Telkom mempunyai dua buah misi, yaitu yang pertama, menyediakan layanan time yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Dan yang kedua yaitu menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas menyangkut tentang etika dan budaya PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Pokok-pokok
Kode etik Telkom antara lain mengatur mengenai yang pertama, etika kerja karyawan, yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan pemimpin dalam bekerja sehari-hari. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama adalah perilaku karyawan, yang dibahas yaitu kapasitas dan kapabilitas karyawan, kemudian kewajiban dan larangan. Selanjutnya ada kerahasiaan informasi, infrastruktur, dan juga lingkungan kerja. Yang kedua yaitu etika usaha, yaitu sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen, dan karyawannya untuk berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ruang lingkupnya yaitu yang pertama, hubungan dengan regulator. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder. Dan yang ketiga yaitu ketentuan tambahan. Budaya perusahaan PT Telkom. Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE 7-MBU-07-2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia badan usaha milik negara, setiap badan usaha milik negara atau BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut sebagai akhlak. Akhlak ini kemudian dijadikan sebagai budaya dari perusahaan. Budaya PT Telkom yaitu akhlak didefinisikan sebagai nilai-nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptatif, dan kolaboratif yang mendasari perilaku insan BUMN. PT Telkom Cabang Ternate melakukan evaluasi budaya perusahaan menggunakan pengukuran akhlak Culture Health Index atau ACHI untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Nilai ini diukur secara keseluruhan maupun secara spesifik yang mengarah pada internalisasi core values akhlak. Dengan budaya perusahaan yang diterapkan yaitu commitment to long term, customer first, caring, meritocracy, co-creation of win-win partnership, dan kolaboratif inovatif atau yang dikenal dengan istilah 5C. Selanjutnya yaitu karakteristik nilai-nilai etika atau budaya organisasi PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Kode etik karyawan PT Telkom Indonesia Cabang Ternate menyatakan bahwasannya setiap karyawan senantiasa yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan kewajaran dalam bertindak dan menjalankan tugas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Yang ketiga, menghormati hak individual dan keragaman sebagai sumber kekuatan Telkom Group. Yang keempat, menjunjung tinggi budaya organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menjaga keamanan aset dan melindungi kerahasiaan informasi perusahaan. Yang keenam, memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu senantiasa mengejar laba dan pertumbuhan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika bisnis. Namun di samping itu, ada beberapa juga kode etik yang diterapkan. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah dijalankan. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan reputasi Telkom Group. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Sistem dan budaya terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan bisnis untuk mewujudkan cita-cita agar kami terus maju, dicintai pelanggannya, kompetitif di industrinya, dan dapat menjadi role model perusahaan. Hal ini merupakan tujuan utama dari PT Telkom Group Cabang Kota Ternate. Sejak tahun 2009, dilakukan transformasi budaya baru perusahaan yang disebut dengan The Telkom Way. Pembangunan budaya selanjutnya dilakukan pada tahun 2013 dengan ditetapkannya Arsitektur Kepemimpinan dan Budaya Perusahaan atau AKBP Telkom Group. Selanjutnya, yang akan saya bahas menyangkut tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran etika dan budaya pada PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku, perusahaan juga dapat menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran berat yang telah disepakati atau pelanggaran yang keluar dari etika dan budaya PT Telkom Indonesia Cabang Ternate. Hal ini dapat dilihat melalui sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system atau disingkat dengan WBS, merupakan sistem yang menampung pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Sejak tahun 2006, Telkom telah menerapkan sistem ini, program yang dirancang untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari pihak ketiga
dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Penerapan whistleblower ini yang dikelola oleh Komite Audit ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan diratifikasi dengan keputusan direksi. Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan pengaduan mengenai permasalahan akuntansi, auditing, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan atau dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik langsung kepada komisaris utama atau kepada ketua komite audit Telkom melalui email, fax, atau surat. Pengaduan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan melalui website, email, fax, atau surat. Yang kedua, memberikan informasi mengenai permasalahan yang muncul. Dan yang ketiga itu, informasi yang dilaporkan harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, penanganan pengaduan untuk memenuhi peraturan OJK nomor 1X.1.5 dan Sarbanes-Oxley Act 2022 Section 301 tentang Public Company Audit Communicate harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan Good Corporate Governance atau GCG. Karena itu, syarat pengaduan diperlukan untuk menjaga agar para pelapor menyampaikan pengaduan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan berfisat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang. Selanjutnya, pengaduan pelanggaran kode etik dan budaya organisasi ini akan ditangani oleh pihak berwajib. Pihak berwajib di sini yaitu pihak perusahaan, sesuai dengan bagian-bagian dalam perusahaan yang disesuaikan dalam bentuk pelaporan. Jika telah diketahui bahwa pelaporan tersebut benar, maka sanksi terberat yang bisa dijatuhi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, yakni pemecatan, bahkan dapat mendapatkan tindak pidana dan juga membayar denda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menyangkut tentang budaya dan etika pada PT Telkom Cabang Ternate. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.